Halo semua, selamat datang di podcast kita. Kali ini, topiknya berat tapi menarik banget. Kita mau ngobrol soal dampak kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Nah, bener tuh. Kadang kalau dengar kata penjajahan, yang kepikiran cuma peperangan dan Belanda. Padahal dampaknya tuh luas banget, dari sosial, politik, sampai budaya. Betul, dan karena kita berdua bukan sejarawan, walau wajah kita kayaknya pantas masuk buku sejarah, ya Dani? Jangan gitu dong, nanti dikira aku sepupu di Ponegoro. Iya juga. Oke, kita nggak sendirian nih. Ada dua narasumber kece yang bakal sharing banyak hal. Di sini ada Jemima dan Rizky. Halo Jaimima, halo Rizky. Seneng banget kalian bisa hadir. Oke, kita mulai dari sisi sosial dulu ya. Jemima, aku penasaran banget gimana sih kondisi sosial masyarakat Indonesia waktu dijajah. Jadi, waktu kolonialisme, Belanda bikin stratifikasi sosial. Jadi, orang Eropa ada di puncak, lalu timur asing kayak Tionghoa, Arab, India, dan yang paling bawah itu pribumi. Waduh, berarti diskriminasi kelas banget ya? Bahkan pendidikan juga dibatasi, sekolah bagus cuma buat anak Eropa atau elit. Pribumi paling bantet sekolah dasar dengan kurikulum terbatas. Jadi, rakyat biasa malah makin susah. Iya, apalagi dengan tanam paksa, banyak rakyat yang kelaparan. Tapi di sisi lain, ada kelompok kecil yang bisa sekolah. Dan dari situlah muncul tokoh-tokoh pergerakan. Oke, selanjutnya kalau soal politik kayaknya lebih keras lagi ya. Rizky, gimana ceritanya? Coba bisa diceritain nggak? Iya benar, kolonialisme bikin kerajaan-kerajaan lokal kehilangan kedaulatan. Banyak raja jadi boneka Belanda. Waduh, jadi kayak wayang digerakin dalam, ya? Betul, dan Belanda juga pakai defense as empire, politik pecah belah, supaya rakyat nggak bisa bersatu. Tapi aku ingat, justru dari situ muncul banyak perlawanan kan? Ya, ada perang di Ponorogo, perang Aceh, perang Maluku, walau awalnya perlawanan masih lokal. Akhirnya muncul organisasi modern kayak Budi Utomo, Serikat Islam, sampai TNI. Nah, jadi walaupun ditekan, justru tumbuh nasionalisme. Keren banget sih. Sekarang aku mau balik ke Jemima. Kalau budaya, dampaknya gimana sih? Nah, kalau budaya lokal sendiri itu ditekan. Bahasa Belanda dianggap lebih tinggi, sedangkan bahasa daerah dianggap lebih rendah. Bahkan, ruang hidup pun dipisahkan. Orang pribumi harus izin khusus buat masuk ke area Eropa. Tapi bukannya ada juga sisi positifnya ya? Misalnya kayak arsitektur kolonial? Dan akhirnya, kita punya satu bahasa persatuan. Bahasa Indonesia, dari pengalaman itu juga ya? Iya betul, ada akulturasi. Bangunan-bangunan kolonial masih bisa kita lihat di banyak kota. Selain itu, sistem pendidikan barat juga memperkenalkan pola pikir modern meskipun awalnya diskriminatif sih. Betul banget, Sumpah Pemuda 1928 jadi titik balik persatuan bangsa Indonesia. Begitu aku jadi penasaran, menurut kalian gimana cara anak muda sekarang belajar dari masa kolonialisme tanpa harus trauma sejarah? Kalau menurut aku, anak muda bisa belajar dari semangat persatuan. Zaman dulu, perlawanan gagal karena perpecah-pecahan gitu loh. Nah, sekarang kita harus lebih kompak biar nggak gampang diadu domba. Setuju. Selain itu, anak muda bisa mengisi kemerdekaan dengan hal positif, bisa belajar, berkarya, dan kritis terhadap ketidakadilan. Keren banget. Jadi belajar sejarah itu bukan cuma hafalin tahun dan nama tokoh, tapi ngambil nilai dan pelajarannya ya. Iya, jangan sampai ada yang mikir perang di Ponegoro itu kapan ya? 1998 apa 1825? Aduh, jangan dibolak-balik dong. Nanti sejarahnya jadi kacau. Oke, jadi kesimpulannya kolonialisme memang bikin penderitaan besar soalnya timpang. Politiknya menindas, budayanya ditekan. Tapi di sisi lain dari situ lahir nasionalisme, organisasi modern dan semangat persatuan yang akhirnya membawa kita ke pintu kemerdekaan. Kita harus bisa membalik luka sejarah jadi pelajaran berharga.
Nah iya, dan sekarang tugas kita adalah menjaga persatuan itu sambil membenahi warisan kolonial yang masih tertinggal. Oke, terima kasih banyak buat kalian berdua, Rizky dan Jemima. Serius deh, obrolan ini bikin aku lebih ngerti betapa pentingnya sejarah. Aku juga, dan buat teman-teman pendengar, semoga episode ini bikin kalian makin sadar bahwa kemerdekaan itu mahal harganya. Jadi, jangan disia-siakan ya. Oke, sekian dari kita. Kalau ada yang masih susah move on sama kolonialisme, tenang aja, Belanda udah pulang kok. Benar juga. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.